Profesor Insinyur Yunariza MSc PhD, Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Hutan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sabtu, 30 November 2024 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pengukuhan Guru Besar Universitas Andalas pada hari ini, Sabtu. Atas nama Rektor Universitas Andalas, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh hadirin dan undangan kami serta terima kasih atas kehadirannya pada acara orasi ilmiah hari ini. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Ketua Dewan Profesor Universitas Andalas untuk memimpin orasi ilmiah Guru Besar ini. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 71986 /A4.3/KP/2011. Menteri Pendidikan Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 September 2011, mengangkat pegawai negeri sipil nama Insinyur Yunariza MSc PhD NIP 19650505 199103 1003. Jumlah angka kredit 876,76 dalam jabatan akademik /fungsional dosen sebagai profesor /guru besar dalam bidang ilmu manajemen sumber daya hutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2011. Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Profesor Insinyur Yunariza MSc PhD akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Setengah Abad Program Perhutanan Sosial di Asia. Di mana posisi Indonesia sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen sumber daya hutan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pelajar Profesor Dr. Insinyur Melidanur MSc MSc PhD. Beliau lahir di Tugu, Agam pada tanggal 5 Mei 1965 dari orang tua yang bernama Rashid Sam dan Dalima. Beliau mempunyai seorang istri yang bernama Primadona Beta dan dikaruniai 3 orang anak, Kristi Fadriona SSI MSI, Dr. Dwi Mesta Fadriona, dan Zefira Fadriona SI Kom. Orator menyelesaikan pendidikan sarjana pada Prodi Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas pada tahun 1990, memperoleh gelar magister pada Prodi Social Development Studies di Ateneo di Manila University pada tahun 1996, serta memperoleh gelar doktoral pada Prodi Natural Resources Management di Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand tahun 2007. Selanjutnya disilahkan untuk menyampaikan orasi. Silakan video dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Rektor, saya hormati Bapak-bapak yang pernah jadi rektor di UNAN, Pak Mus, Pak Reni, hormati Bapak Ketua, Sekretaris dan anggota MWA, Pak Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Profesor, Bapak Ibu Ketua Lembaga, Dekan Wakil Dekan di lingkungan UNAN, Ibu Direktur, Wakil Direktur, Dian yang kita banggakan, kita hargai, kita hormati beliau Bapak Yozawadi Eshud MSI, hari ini adalah PLT Sekda juga sebagai Kepala Dinas Kehutanan di Sumatera Barat. Terima kasih Pak Kadis telah datang. Hormati Bapak Ibu dosen, kawan-kawan kolega di UNAN, di Sosek, kemudian para mahasiswa, para tamu yang kita banggakan, dua orang tamu guru besar hari ini, beliau Profesor Muslim Arifin dari Unila dan beliau Profesor Joko T. Iskandar dari ITB yang telah hadir jauh-jauh ke sini. Bapak Ibu, pertamu dan keluarga besar saya, kerabat dan seluruh dunia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dengan kondisi yang sehat walafiat untuk menghadiri orasi pengukuhan guru besar UNAN. Salam salam tentu juga kita kirimkan teruntuk arwah junita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Rektor dan hadirin berbahagia, silakan slide. Pada hari ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Review Setengah Abad Perhutanan Sosial di Asia. Di manakah posisi Indonesia? Untuk Pak Kadis, kalau ada rahasia di sini ya cukup kita berdua yang tahu Pak ya. Baik Bapak Ibu, inilah review yang kita lakukan dari pengalaman-pengalaman berbagai negara dalam melaksanakan program ya, kebijakan perhutanan sosial. Orasi ini akan tersusun seperti itu, kira-kira demikian. 7 bagian dari pendahuluan sampai pada penutup, nanti akan diisi dengan berbagai gambaran perhutanan sosial di Asia, juga di Indonesia dan juga sedikit di Sumatera Barat, nanti kita lihat di bagian ujungnya. Insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai latar belakang, kenapa kita perlu mengangkat tema ini? Bahwa kita tahu di seluruh Asia, hutan itu adalah bagian dari sumber daya alam yang masih sangat dikuasai oleh negara. Dalam banyak kejadian menimbulkan konflik dengan pengguna lokal. Oleh sebab itu keluarlah suatu bentuk kebijakan yang disebut dengan perhutanan sosial. Ya. Dan apa itu perhutanan sosial? FAO mendefinisikan perhutanan sosial adalah apa namanya? Situasi, maaf saya agak gelap sedikit. Situasi apapun yang memungkinkan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan hutan. Nah, di Asia tadi saya katakan hutan itu telah lama dikuasai oleh negara dan konflik dengan masyarakat lokal. Jadi munculnya perhutanan sosial ini tentu akan merupakan satu perubahan kebijakan yang penting ya dalam tata kelola hutan ya, yang bertujuan untuk memberikan peran ya yang lebih sentral bagi masyarakat dan pengambilan keputusan dan bagian manfaat hutan. Saat ini telah hampir setengah abad program perhutanan sosial diambil sebagai strategi untuk mengelola sumber alam di Asia, di berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa ini makin penting, dibuktikan dengan berbagai bukti dengan makin luasnya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan yang dikelola bersama masyarakat atau oleh masyarakat. WRI melaporkan dari tahun 2012 sampai 2017 itu sudah meningkat hampir 40%.
menggambarkan suatu bentuk yang cukup signifikan. Dan Bapak Ibu, pengungkapan studi-studi juga banyak dilakukan untuk menjelaskan perjalanan perhutanan sosial ini. Per tahun 2001 ada studi yang menyampaikan tentang 25 tahun perhutanan sosial. Dia ada lagi 60 tahun perhutanan sosial. Nah, ini rasanya perlu juga diupdate lagi untuk sekarang ini setengah abad perhutanan sosial. Ya. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Ya, karena perkembangan zaman dan sebagainya. Sekarang ini hutan makin dibebani oleh berbagai hal, termasuk perubahan iklim. Ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebab itu kita perlu terus memantau perkembangan perhutanan sosial ini. Bapak Ibu, untuk sedikit menjelaskan bagaimana saya melakukan ini, inilah hasil teratur review yang saya lakukan untuk kembali mengangkat ya seperti apa program ini dilaksanakan berbagai negara dan nanti akan kita pelajari dan apa yang dapat kita pakai untuk pelajaran bagi Indonesia. Dan ini menggunakan berbagai sumber yaitu dari online dan dengan kata kunci kapan mereka mulai masing-masing negara itu, apa bahasa spesifik hukumnya, kelembagaannya, dan apa tujuannya serta apa model yang mereka kembangkan, lalu strategi yang mereka ambil. Bapak Ibu yang terhormati, nah hasil dari pencarian tadi saya lampirkan, saya sematkan dalam satu online. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di link yang saya berikan di pidato pengukuhan itu. Dan ini kira-kira 11 negara yang kita kaji mulai dari Bangladesh sampai ke Vietnam dengan melihat tujuannya, tahun inisiasinya dan sebagainya, Bapak Ibu. Jadi kita masuk sekarang ke perhutanan sosial, bahwa dari hasil kajian telah kita lakukan itu bahwa perhutanan sosial itu telah dilaksanakan ya, dan itu telah berjalan. Lalu dapat kita lihat sejarahnya mulai tahun 70-an ya di Asia, terutama di India yang dianggap sebagai pelopor, pionir dari perhutanan sosial ini. Dan berikutnya diikuti oleh berbagai negara lain seperti efek domino yang berkembang terus dan sampai sekarang ini di mana telah sampai di mana sosial itu dikaitkan dengan perubahan iklim dan juga tentang SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Apa tujuan yang ingin mereka kembangkan dari model ini adalah mengatasi deforestasi, ya, mempromosikan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan juga memberdayakan masyarakat lokal untuk mengolah hutan. Dan model yang beli itu ada macam-macam, Bapak Ibu, sesuai dengan negara masing-masing. Di antaranya ada berupa hutan kemasyarakatan, hutan desa, ada joint forest management, dan juga namanya kemitraan kehutanan atau forest partnership. Karena mereka telah menggunakan undang-undang untuk implementasi daripada program perhutanan sosial ini. Dan kita lihat di situ India sebagai pelopor, kemudian Nepal lebih kuat lagi, mereka memberikan sepenuhnya namanya devolusi kepada masyarakat untuk mengolah hutan. Vietnam mengambil bagian yang cukup unik juga, mereka integrasikan antara praktek-praktek hutan tradisional dengan praktek hutan modern. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian itu ini tanpa tantangan ya, banyak tantangan yang dihadapi, mencakup juga hambatan-hambatan formal dan informal, seperti kebijakan ya yang membatasi dan peningkatan biaya transaksi untuk bisa mendapatkan izin pengelolaan hutan, juga kurangnya hak kepemilikan yang masih belum jelas di berbagai negara itu, dan akses terhadap hutan juga makin masih terbatas, dan ini itu menjadi hambatan dalam pelaksanaan, dan ini menjadi bagian dari evolusi pengelolaan sistem hutan di masyarakat. Nah, tantangan lainnya meliputi kesenjangan pengetahuan Bapak Ibu dan keterampilan, masalah koneksi, infrastruktur dan buruknya pasar ya, dan akses yang terbatas ke sumber-sumber daya keuangan. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat sejarahnya tadi di Indonesia kita masuki bahwa kita telah mulainya di tahun 99 ya, seolah di mana kita walaupun terlambat Bapak Ibu secara resmi kita juga mengambil kebijakan ini untuk menghadapi berbagai masalah seperti deforestasi, degradasi lahan, dan juga konflik teritorial dengan masyarakat. Dan kemudian program pengelolaan hutan kita telah berkembang juga ya, dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Nah, Indonesia Bapak Ibu telah sekarang menaikkan luas lahan yang bisa dijadikan perhutanan sosial itu menjadi
10% dari luas kawasan hutan yang ada di Indonesia. Tentu ini merupakan satu reformasi penting meskipun masih menimbulkan banyak tantangan ya dalam pertanyaan dalam implementasinya, keefektifannya, kemampuan masyarakat untuk mengelola hutan dan juga kemampuan hutan untuk menciptakan mata pencaharian bagi masyarakat dan juga untuk konservasi hutan menjadi tantangan juga. Nah, secara hukum Bapak Ibu kita telah punya undang kehutanan yang menggarisbawahi adanya pendekatan partisipatif dalam pengelolaan hutan ya. Dan kita turunkan dengan berbagai peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan menteri dan sebagainya. Di antaranya adalah bahwa peraturan menteri yang mengatur tentang izin dan sebagainya dari perhutanan sosial ini. Bapak Ibu, kita punya 5 model tadi kita jelaskan. Kita telah juga mengakui hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Bapak Ibu, masing-masing model ini tentu berbeda tujuannya, beda pengelolanya. Ya, kita punya hutan desa di Sumbar namanya hutan nagari yang dikelola oleh lembaga pengelolaan hutan nagari dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Ada hutan HKM diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Ada hutan tanaman rakyat diberikan kepada individu atau koperasi untuk pengembangan industri kehutanan. Dan juga hutan adat diberikan kepada masyarakat adat berupa pengakuan hak atas hutan adat. Berikutnya kementerian kehutanan di mana kemudian diberikan kepada masyarakat dan swasta di mana mereka bekerja sama dalam mengelola hutan antara masyarakat adat atau masyarakat dengan pihak pengelola hutan. Bapak Ibu yang hormati, capaian kita sejauh ini adalah bahwa dari 12,7 juta hektar lahan yang di hutan yang ada telah kita serahkan sebanyak 6 juta lebih ya. Bapak Ibu yang hormati, seterusnya untuk gambarnya begitu Bapak Ibu dampaknya. Lalu untuk Sumatera Barat kita perlu juga ini kenapa? Karena hampir 872 desa ada di sekitar hutan ya. Dan itu harus dimulai dengan adanya RKTP atau rencana hutan tingkat provinsi, kemudian beberapa pertemuan gubernur dan terakhirlah Perda perhutanan sosial. Ini kira-kira capaian Sumbar dari 500 hektar tercapai sekarang 297 hektar. Dan ini Pak Sekda izin minta pinjam slide-nya ya, menggambarkan peningkatan pendapatan dari petani hutan. Ini juga yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu, kajian bersama WRI dan Dinas Perhutanan Sosial melihat seperti apa pengembalian daripada investasi perhutanan sosial ini di Sumatera Barat, dan data menunjukkan bahwa dia perlu waktu yang lama untuk meningkatkan nilai pengembalian. Terakhir mungkin ada tujuannya, seterusnya Bapak Ibu, kita bisa pelajari bahwa kita untuk Sumbar masih perlu pemberdayaan masyarakat, membangun kapasitas, diversifikasi mata pencarian dan memperkuat tata kelola. Baik, penutupnya sekarang yang ingin dikatakan Indonesia telah maju dengan perhutanan sosialnya. Terakhir kita kunjungi kemarin hutan di Ciamai, ya, melanjutkan pemantauan ini. Auditor, Bapak Ibu hormati, terima kasih banyak untuk mendengarkan paparan saya. Berikutnya dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk diberikan jabatan guru besar. Terima kasih juga kepada Bapak Wakil Rektor, anggota Senat, Dewan Profesor dan Ketua Penilaian Angkatan Akademik sebelumnya. Kemudian Bapak Dekan Pertanian ya, dan seluruh kawan di Sosek. Terima kasih pada Direktur sebelumnya, Pak Yunalis Kamil, Pak Fahri Ahmad, Pak Manus Rahman, Pak Musa Kasim, Pak Weri, Pak Tabdil, Pak Yulendri, dan juga terima kasih pada bimbing saya D3, Pak Ganes Sepakuti, Edward Webb, Sajo dan Namika, juga pada bimbing saya D2, Pak Riki Abad almarhum, bimbing saya D1, Pak Besiraja dan Pak Mali Hanifah yang hadir pada hari ini. Terima kasih pada guru saya di SMA PK Canduang, SMP PK Canduang, mungkin hadir Ibu Rekena, nanti bisa lihat. Pak Zul juga mungkin hadir, kalau ada silakan berdiri. Bu Kamarani kalau hadir silakan berdiri. Dan Bu Julita kalau hadir silakan berdiri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pada guru-guru saya di SD nomor 2 Lara, penampung sampai ke Canduang, guru-guru yang saya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, karir akademik saya itu tak lepas dari bagaimana bimbingan dulu dari Pak Spen Asnami almarhum, Pak Hilmi almarhum, Pak Usman kakak saya, Pak Hendri Matius, Pak Rudi, Ini Melinda,
Pak Ridha Riflan dan juga Pak Winumar yang telah hadir pada hari ini. Kepada keluarga besar Rasid Sam, ya, kakak saya dari almarhumah Biyai Jaina, kakak saya dari Ibu Raunas, kakak ipar saya Pak Asrul Anwar, dan adik saya dari emak saya sendiri, ada Reza Rasid, Romeliza, Irfan Oza, Nek Sempurna, dan adik ipar saya, dan kemudian saya semuanya. Terima kasih. Kepada istri saya, Prima Nurna Betang, ke anak saya, Besti, Mesta, Vira, keluarga mertua saya, almarhum Bapak Tiar dan Ibu Asnar, serta dari ipar saya. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, almarhum Rasid Sam dan Ibu Dalima. Seandainya ini saya lakukan 13 tahun yang lalu, mungkin mereka bisa hadir di ruang ini. Saya menyesal terlambat. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin begitu saja. Mohon maaf kalau ada perkenan. Bila raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 30 bulan November tahun 2024, saya, Profesor Apoteker Marlina, MS PhD, selaku Ketua Dewan Profesor, dengan ini mengukuhkan yang amat terpelajar, Profesor Insinyur Yonariza MSc PhD sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen sumber daya hutan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saya berharap agar saudara dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran sesuai dengan disiplin ilmu yang saudara miliki pada Universitas Andalas, bangsa dan negara Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pemasangan kalung tanda kehormatan kepada Profesor Insinyur Yonariza MSc PhD sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu manajemen sumber daya hutan pada Fakultas Pertanian Universitas Andalas.